Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat satu hobi seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini Expam akan coba berbagi bagaimana cara menangani bubul pada ayam. Nah, seperti psikolog ini, dia lagi terkena bubul, cuma memang agak telat penanganannya karena saking banyaknya ayam, sehingga tidak punya karyawan juga, sehingga semuanya harus tangani sendiri. Jadi bubulnya psikolog ini sudah agak sedikit parah, dia diameternya sudah sekitar 1 cm, jadi sudah memenuhi separuh dari telapak kakinya. Ada baiknya sebelum kita mulai mengupas bagaimana cara sederhana menangani bubul, kita kasih tahu penyebabnya dulu. Kita kupas penyebabnya. Apa sih penyebab bubul itu sebenarnya? Bubul itu penyakit yang ada di kaki ayam atau di telapak kaki ayam, atau penyakit yang menginfeksi telapak kaki ayam dikarenakan ada luka goresan atau bekas luka intinya yang terkena glitter atau alas kandang ayam. Nah, setelah terkena kotoran dan bakteri di alas kandang ayam terinfeksi, sehingga tanpa kita sadari bubul itu sudah masuk ke dalam telapak kaki ayam sampai kedalaman sekitar 1 cm. Sebenarnya ada sih beberapa karakter atau bentuk kaki ayam yang mudah terkena bubul, itu ada. Adapun ciri-cirinya seperti ini. Jadi ayam yang telapak kakinya agak sedikit nyembul atau agak sedikit melengkung ke atas, telapak kakinya agak sedikit cembung ke atas, itu biasanya cembung ke bawah gitu maksudnya, itu biasanya rentan terkena bubul. Nah, ada telapak kaki yang rata atau kelihatan tipis cekung ke atas, itu biasanya sangat sulit terkena bubul gitu. Jadi ketika sobatku nanti ada pilihan ketika beli atau milih ayam yang dirawat untuk menghindari bubul, periksa kaki bawahnya, telapak kaki bawahnya. Kalau dia cenderung cekung ke atas, agak sulit terkena bubul, biasanya seperti itu. Baik, cara sederhana ini sebenarnya hemat, terus efektif, murah gitu, tanpa perlu peralatan yang wow gitu, tapi efektif untuk menyembuhkan bubul baik yang sudah kronis maupun yang baru memulai. Pertama sekali sobatku siapkan atau buat semacam lubang atau kobakan untuk merendam kaki ayam. Nah, pastikan lubang itu dibuatnya di tempat yang teduh, itu biar ayam gak kepanasan. Nah, seperti contoh di bawah ini, lubang ini saya buat hanya perlu material yang murah meriah, yaitu pasir 1 ember kecil, semen 5 kilo. Saya aduk saja di satu, saya bentuk, saya mal pakai kurungan. Jadi kurungan ini saya garis, terus saya bentuk seperti itu. Mudah buatnya juga, sekitar 10 menit paling gitu. Adukan kita taruh, kita bentuk, kita bulat-bulat, kita cekungkan kedalaman air kurang lebih sekitar setengah cm sampai maksimal 0,75 cm gitu. Intinya bagaimana cekungan itu muat bisa merendam 2/3 jari ayam. Setelah itu selesai, kita buat lubangan selesai, murah meriah tapi bermanfaat untuk terapi bubul. Nah, kita siapkan obatnya. Obatnya apa saja? Obatnya pun juga murah, mudah didapat dan mudah untuk diaplikasikan, yaitu deterjen. Bisa Rinso, bisa Soklin, bisa Proclean, ada berbagai macam merek deterjen yang bisa dipakai. Intinya hampir sama aja. Nah, yang perlu digarisbawahi semuanya takarannya harus tepat. Kebanyakan tidak boleh karena emang akan mengiritasi kaki ayam, kurang manjur gitu.
Lalu teknisnya seperti apa? Kita siapkan 1,5 gayung air. Nah, seperti ini, 1 gayung ini setengahnya, tergantung kubakannya ya. Kalau kubakannya gede ya lebih gede lagi, tapi yang harus dipahami bukan 1,5 gayungnya, tapi berapa rinso per gayungnya atau deterjen per gayungnya gitu. Tapi kalau mau irit ya dibuatlah seukuran ranggap gitu, agar seperti saya ini cukup 1,5 gayung gitu. Jadi deterjennya hanya perlu 3 sendok, artinya satu gayung ini kita kasih air, kita kasih deterjen 2 sendok seperti ini. Maaf, saya lagi nyendokin jadi kabet. Nah, kita kasih 2 sendok seperti ini, lalu kita aduk. Kita aduk, kita biarkan larut dulu biar tidak panas kaki ayam. Kalau bentuknya air itu tidak terlalu panas. Nah, ini 1 sendok. Lalu setelah kita aduk, kita tuangkan di kubangan tadi. Kita tuangkan di kubangan tadi. Seperti itu. Kita tuangkan lagi seperti itu. Nah ini 1,5 gayung. 1,5 gayung ini volumenya, jadi ngirit. Jadi kalau kita hitung biaya itu murah meriah tapi efektif. Setelah kita siapkan itu, kita masukkan ayamnya ke situ untuk kita terapi, kita rendam selama 1 hari, dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Ayo golok. Kita masukkan seperti itu. Nah, kira-kira ayam terendamnya 75. Terendam kakinya sekitar 0,75 cm atau 75% dari ketinggian kakinya. Nah, ini kita diamkan seperti ini. Nah, jangan lupa ayam dikasih air minum biar ketika dia kelelahan nggak duduk. Jadi ada sumber energi lah, ada sumber tenaga untuk dia berdiri terus sampai 1 harian. Lalu berapa kali dilakukan seperti ini? Nah, sebenarnya ya tergantung bubulnya. Kalau misalkan bubulnya parah, artinya bubulnya sudah terlihat parah atau diameternya udah lebih dari setengah senti gitu, itu kita bisa lakukan sistem seperti ini 1 minggu 3 kali. Jadi direndam setiap pagi, diangkat jam 4 sore, minggu pertama 3 kali. Selanjutnya ayam setiap sore habis rendam itu dicuci bersih, masuk ke box, cuci bersih, masuk ke box selama 3 hari. Kita istirahatkan biar ayam nggak teriritasi terlalu parah, gitu, kulit yang sehatnya. Misalkan dimulai dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu istirahat, Senin kita mulai lagi sampai Rabu dengan dosis yang sama, waktu yang sama, nanti istirahat. Setelah itu terlihat progresnya. Jadi kulit bubul akan mulai mengelupas, terus bisa kita lihat kalau misalkan di situ masih ada, kita ulang lagi tapi dengan itu yang berbeda. Kita kasih waktu misalkan 1 hari, 1 minggunya 1 kali gitu, sampai benar-benar luka itu hilang. Biasanya di perendaman kedua atau ketiga itu sudah luka itu sudah mulai mudah terkelupas. Nah, setelah terkelupas semuanya bersih, ayam kita kasih plaster kaki ayamnya, kita kasih penutup agar tidak terkena kotoran, atau karena dia juga kan masih tipis jadi takut agak sakit gitu. Kita kasih plaster sambil menunggu luka tersebut menutup kembali. Biasanya di hari ke-25 itu ayam sudah bisa beraktivitas normal, sudah kita bisa fisik
lari, sudah masuk umbaran lagi, sudah bisa putar lagi. Nah, biasanya bisa lah gitu. Artinya ayam sudah mulai bisa dirawat jalan lagi, bisa direnang dan sebagainya. Nanti di hari ke-30 atau hari ke-35 ayam sudah bisa diabar lagi. Sudah diabar lagi. Demikian video dari saya. Video apa tadi itu? Sharing dari saya tentang bagaimana terapi penyembuhan bubul yang efektif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.